Masih bersama saya, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan kita masih bahas materi pada bab yang kedua di bagian B, yaitu masih tentang teks eksplanasi, tapi kita akan membahas di sini bagaimana kita menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian dari teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, betul. Teks eksplanasi itu adalah berisi tentang proses bagaimana, mengapa, mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita akan diharapkan untuk memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, kita diharapkan menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, strukturnya yaitu pernyataan umum, di mana dalam pernyataan umum ini berisi tentang statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Penjelasan umum berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Yang kedua, penjelasan proses. Penjelasan proses berisi tentang rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa suatu bisa terjadi atau bisa bekerja. Yang ketiga, penutup atau interpretasi. Ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Teks eksplanasi menggunakan kata benda bersifat umum. Kata benda yang bersifat umum contohnya seperti pesawat terbang, mobil, gunung berapi. Kata benda tersebut yang sering kita dengar secara umum. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja seperti lari, mendorong, kerja, dan lain sebagainya. Itu menggunakan kata kerja. Yang ketiga, menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan proses. Kemudian menggunakan fakta. Misalnya, robot dapat bergerak karena mempunyai mesin. Jadi itu fakta. Karena mempunyai mesin, robot bisa bergerak. Yang terakhir, yang kelima, menggunakan bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya merupakan tujuan dari perbuatan dalam predikat verbalnya. Contoh predikatnya itu adalah berimbuhan ke an, ter, atau di. Misalnya dibekuk. Nah, kita bahas sekarang contoh daripada teks eksplanasi. Misalnya di sini contoh teks eksplanasi tentang meletusnya Gunung Agung. Nah, dari contoh letusan Gunung Agung itu, struktur dari teks eksplanasi yang pertama itu adalah penjelasan umum. Yang dimaksud dengan penjelasan umum tadi adalah berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Jadi, dalam penjelasan ini berisi keterangan singkatnya, apa yang telah dijelaskan. Pada contoh di atas tadi tentang Gunung Agung, penjelasan singkatnya adalah peneliti mengungkap pemicu letusan Gunung Agung merupakan letusan terbesar sepanjang sejarah letusan Gunung Agung di Bali. Pengetahuan itu bisa menjadi dasar untuk memprediksi letusan gunung berapi pada masa yang akan datang. Nah, di sana penjelasan umumnya berisikan tentang keterangan singkat tentang apa yang akan dijelaskan. Kemudian penjelasan proses.
analisis. Penjelasannya adalah, selama ini peneliti bertanya-tanya mengapa Gunung Agung terakhir meletus pada Februari 1963 hingga Januari 1964 begitu dahsyat abu panas dan gas sehingga hampir 20.000 meter dilepaskan ke atmosfer. Jadi mengapa? Jawabannya, para ahli dan tim menganalisis kristal kuarsa vulkanik yang dihasilkan dari letusan Gunung Agung. Kristal tersebut menunjukkan perubahan kimia dan termodinamika dalam magma. Nah, ini mengapa menyemburkan, melepaskan atmosfer yang begitu besar? Karena analisis dari para ahli. Nah, itu dalam penjelasan proses menjawab pertanyaan dari mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Kemudian penutup ini berisi tentang simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Penjelasannya, Gunung Agung adalah gunung berapi stratovolcano. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam, yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Nah, itu kesimpulan daripada teks yang dibuat. Nah, kemudian dari struktur itu kita melihat kaidah kebahasaannya. Bagaimana kaidah kebahasaannya? Yang pertama dari kata benda atau bersifat umum. Dari contoh di atas, apakah ada kata benda bersifat? Ya, dari letusan Gunung Agung tentu ada letusannya, itu sifatnya umum. Gunung, api, itu bahasa yang bersifat umum, kata bendanya. Kawah, dan lain sebagainya bersifat. Kemudian kata kerja, apakah ada kata kerjanya? Iya, ada. Misalnya memicu, membuat, dan lain sebagainya. Kemudian menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa terjadi letusan yang begitu dahsyat? Jawabannya, para ahli dan tim menganalisis kristal kuarsa vulkanik yang dihasilkan dari letusan Gunung Agung. Kristal tersebut menunjukkan perubahannya dan termodinamika. Kemudian fakta. Fakta merupakan suatu kebenaran. Di sana faktanya adalah Gunung Agung itu meletusnya pada Februari 1963 hingga Januari 1904. Begitu dahsyat, abu panas dan gas tinggi hampir 20.000 meter dilepaskan ke atmosfer, itu fakta. Dan yang terakhir, bentuk kalimat pasif. Nah, bentuk kalimat pasif yang seperti dijelaskan tadi, predikatnya berimbuhan ke an, ter, atau di. Jadi penjelasannya di sana kalimat pasifnya ada abu panas dan gas setinggi hampir 20.000 meter dilepaskan. Nah, kemudian tugas kalian dalam pelajaran sebelumnya, kalian mencari contoh dari teks eksplanasi. Maka dari contoh tersebut, silakan kalian analisis strukturnya, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagaimana penjelasan umumnya, penjelasan prosesnya, dan kemudian kaidah kebahasaannya juga kalian analisis dari kata bendanya bersifat umumnya apa saja yang ada, kata kerjanya apa saja, menjawab pertanyaan bagaimana, mengapanya ada, faktanya ada, bentuk kalimat pasifnya apa. Nah, itu tugas kalian. Kemudian tugas ini dikumpul pada kertas double folio kembali dan di-store nanti pada pertemuan tatap muka dan sebagai bukti tugas portofolio. Demikian materi kita tentang menganalisis teks eksplanasi. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.